Selamat pagi, Pak Bayu. Perkenalkan, nama saya Ignatius Alexander Heri dengan NIM 24400069514. Kali ini saya akan mempresentasikan proses scheduling yang diambil dari PowerPoint minus Maya. Yang pertama-tama, dalam proses scheduling terdapat 4 tipe. Yang pertama adalah long-term scheduling, yang dimana itu kegunaannya untuk menambahkan ukuran dari proses yang akan dieksekusi. Lalu ada medium term scheduling, yang dimana untuk menambahkan jumlah proses yang sebagian atau sepenuhnya yang berada di memori utama. Lalu ada short term scheduling, yang digunakan untuk menentukan yang mana tersedia proses yang akan dieksekusi oleh sebuah prosesor. Lalu ada I/O scheduling, yang dimana untuk menentukan proses yang mana yang akan depending di I/O request dan akan ditangani oleh I/O device yang tersedia. Processing scheduling bertujuannya untuk menetapkan proses yang akan dieksekusi oleh prosesor dengan cara memenuhi tujuan sistem seperti waktu respon, throughput, dan efisien prosesor. Fungsinya dapat dijadikan 3, yaitu pertama ada long-term scheduling, medium-term scheduling, dan short-term scheduling. Berikut adalah proses diagram dari scheduling dan proses state transition. Penjadwatan dari long-term scheduler itu adalah menentukan program mana yang diterima ke sistem untuk diproses, mengontrol tingkat multiprogram, yang dimana semakin banyak proses yang dibuat, semakin kecil persentase waktu setiap proses dapat dieksekusi, dan dapat diberi batasi untuk memberikan. Lalu, untuk medium term scheduling, itu adalah bagian dari fungsi dari swapping. Putusan swapping in didasarkan pada kebutuhan untuk mengolah tingkat multiprogramming, mempertimbangkan persyaratan memori dari proses swap out proses. Lalu ada short term scheduling atau dikenal sebagai pengirim. Eksekusinya yang paling sering yang membuat keputusan terperinci tentang proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Short term scheduling dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi yang dapat menyebabkan memblokir proses saat ini atau yang dapat memberikan kesempatan untuk mendahului proses yang sedang berjalan demi proses lain. Contohnya seperti clock interruption, I/O interrupt, operating system call, dan signal. Lalu ada kriterianya. Tujuan utamanya adalah mengalokasikan waktu prosesor untuk mengoptimalkan aspek tertentu dari perilaku sistem. Lalu seperangkat dari kriteria yang diperlukan untuk menguasai kebijakan. Berikut adalah contoh bentuk tabel dari kriteria penjelasan jangka pendeknya. Lalu ada kriteria dari scheduling. Yang pertama adalah eh, utilisasi CPU, yang dimana untuk membuat CPU tetap sibuk sesibuk mungkin. Lalu ada throughput, yang dimana proses yang menyelesaikan eksekusi per unit waktu. Lalu ada turnaround time, di mana jumlah waktu untuk menjalankan proses tertentu, dan waiting time adalah jumlah waktu suatu proses setelah menunggu dalam artian siap. Lalu juga ada response time, yang dimana jumlah waktu yang dibutuhkan dari saat permintaan diajukan sampai respon pertama dihasilkan. Bukan sebuah output, melainkan untuk lingkungan dari time sharing. Juga adalah tabel dari karakteristik berbagai kebijakan penjadwalan.
Fungsi dari selection adalah menentukan proses mana di antara proses siap yang dipilih selanjutnya untuk dieksekusi. Mungkin di sekitar pada prioritas kebutuhan sumber daya atau karakteristik eksekusi proses. Jika berdasarkan karakteristik eksekusi, maka besaran pentingnya itu adalah W sebagai waktu yang dihabiskan dalam sistem sejauh ini menunggu. E adalah waktu yang dihasilkan dalam eksekusi sejauh ini, dan S adalah total pelayanan yang dibutuhkan oleh proses. Sudah termasuk umumnya, jumlah ini harus diperlukan atau dipasok oleh pengguna. Lalu ada decision mode. Yang pertama adalah menentukan instance dalam waktu di mana fungsi seleksi dijalankan. Lalu terdapat dua kategori, yaitu non-primitif dan primitif. Perbedaan non-primitif dan primitif adalah, kalau non-primitif adalah setelah suatu proses dalam keadaan berjalan, itu akan berlanjut sampai berakhir atau memblokir dirinya sendiri untuk I/O. Lalu ada primitif, yang dimana proses yang sedang dijalankan mungkin terganggu dan dipindahkan ke status siap oleh OS. Dan keputusan untuk melakukan uh, performnya dapat dilakukan saat proses baru tiba. Saat terjadi interupsi yang menempatkan proses yang diblokir dalam status ready atau secara berkala berdasarkan interupsi waktu. Berikut adalah proses scheduling algoritmnya. Ada first come first serve atau FCVS, yang dimana adalah untuk jabatan paling sederhana atau juga dikenal sebagai FIFO, first in first out, atau skema antrian yang ketat. Setiap proses menjadi siap, ia bergabung dengan antrian siap. Ketika proses yang sedang berjalan berhenti dijalankan, proses yang telah dalam antrian siap paling lama dipilih untuk dijalankan. Berkinerja jauh lebih baik untuk proses yang panjang daripada yang pendek. Cenderung mendukung proses yang terikat proses daripada proses yang terikat I/O. Berikut adalah contoh dari vaksin first come first serve. Lalu selanjutnya ada proses terpendek atau shorted job first, SPN atau SJF. Kebijakan dari non-primitif di mana proses dengan waktu pemrosesan terpendek yang diharapkan dipilih berikutnya. Proses singkat akan melopoti ke kepala antrian, lalu kemungkinan kelaparan untuk proses yang lebih lama. Salah satu kesulitannya adalah kebutuhan untuk mengetahui atau setidaknya memperkirakan waktu pemrosesan yang diperlukan untuk setiap proses. Lalu jika perkiraan programmer secara substansial di bawah waktu berjalan yang sebenarnya, sistem dapat membatalkan pekerjaannya. Berikut adalah contoh proses dari sort job first. Lalu ada shortest remaining time, yaitu adalah versi pendahulu dari SPN. Penjabatan selalu memilih proses yang memiliki sisa waktu pemrosesan terpendek yang diharapkan, yang memiliki resiko kelaparan dari proses yang lebih lama, yang dimana harus memberikan kinerja waktu penyelesaian yang unggul ke SPN, karena pekerjaan yang singkat diberikan preferensi langsung untuk pekerjaan yang berjalan lebih lama. Berikut adalah contoh dari short remaining time. Lalu di sini ada round robin, di mana menggunakan dari prevention berdasarkan jam. Juga dikenal sebagai mengiris waktu, karena setiap proses diberikan sepotong waktu sebelum didahului. Masalah desain utama adalah lamanya waktu kuantum atau irisan yang akan digunakan.
sangat efektif dalam sistem pembagian waktu, tujuan umum, atau sistem pemrosesan transaksi. Salah satu kelemahannya adalah perlakuan relatif terhadap proses yang terikat prosesor dan I/O prosesor. Lalu ini ada contoh dari round robin. Selanjutnya ada Hanger Response Rationix atau HRRN, yang dimana dia adalah memilih proses selanjutnya dengan rasio terbesar. Menarik karena memperhitungkan usia proses, sementara pekerjaan yang lebih pendek disukai. Penuaan tanpa layanan meningkatkan rasio sehingga proses yang lebih lama pada akhirnya akan melewati persaingan pekerjaan. Di bawah situ ada rumus dari penghitungan rasio. Berikut adalah perbandingan kinerja dari ini adalah sebuah contoh, yaitu setiap disiplin penjadwatan yang memilih item berikutnya untuk dilayani terlepas dari waktu layanan yang dibutuhkan. Itu ada TR dibagi TS sama dengan 1/1 min P, yang dimana TR sebagai turnaround time atau residence time, lalu TS adalah rata-rata dari service time, dan P ada processor utilization. Fair sharing scheduling, yang dimana adalah keputusan penjadwalatan berdasarkan set proses. Setiap penggunaan diberi bagian prosesor. Tujuannya adalah untuk memantau penggunaan untuk memberikan lebih sedikit sumber daya kepada pengguna yang memiliki lebih banyak, yang lebih dari bagian yang adil, atau lebih banyak untuk memberi mereka yang memiliki kekurangan dari bagian yang adil. Berikut adalah contoh dari fair share schedule. Berikut adalah tabel dari contoh fair share scheduler-nya yang memiliki 3 proses dan 2 grup. Lalu ada traditional UNIX scheduling, digunakan di SVR3 dan BSN UNIX. Sistem ini terutama ditargetkan pada lingkungan interaktif berbagai waktu. Dirancang untuk memberikan waktu respon yang baik bagi pengguna interaktif sambil memastikan bahwa pengerjaan latar belakang berprioritas rendah tidak membuat kelaparan. Mempersiapkan umpan balik bertingkat menggunakan round robin dalam setiap antrian prioritas, lalu melakukan pre-mention dalam 1 detik, lalu prioritas didasarkan pada jenis proses dan riwayat eksekusi. Berikut adalah contoh berikut adalah rumus dari scheduling formula. Sekian dari saya. Terima kasih.